Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, dosen penginakan Kesling Fakultas Kesehatan Masyarakat UTU, telah mengadakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Baru, Kecamatan Pancur, Bantu. Saya Ketua Bagian Dr. Geti Nurainisati Esket, serta anggota. Saya Profesor Dr. Imnawati Masaulina sebagai anggota. Saya Dr. Anda Nurmaini MN PhD sebagai anggota. Saya Insinyur Indra Cahaya SMSD sebagai anggota. Saya Dr. Sri Malinggirawati SKM MSD sebagai anggota. Saya Dr. Insinyur Eki Naria MK sebagai anggota. Saya Winnie R. Temango SKM sebagai anggota. Saya Dr. Profesor NKM sebagai anggota. Terima kasih. Pada pagi hari, kami berkumpul di Indomaret Universitas Sumatera Utara untuk melakukan keberangkatan secara bersama-sama. Sebelum berangkat ke lokasi, kami melakukan doa bersama agar perjalanan kami diberikan perlindungan dan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Tidak terasa, beberapa waktu sudah kami lewati. Sampainya di sana, kami langsung menuju ke kantor kepala desa baru untuk mengkonfirmasi kehadiran kami kepada perangkat desa setempat. Setelahnya, kami langsung menuju masjid, lokasi di mana sosialisasi ini akan dilakukan dan mempersiapkan berbagai perlengkapan demi kelancaran sosialisasi ini. Tidak lupa, kami mendata daftar hadir untuk dijadikan bahan evaluasi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan kegiatan PBL kali ini dilakukan oleh MC dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Ibu untuk mengangkat tangannya, supaya kita berdoa. Pokoknya Allah, kami meminta kawan-kawan dari hari ini, semoga tidak ada halangan ataupun hambatan dan acara yang berlangsung dari awal hingga akhir. Semoga dapat manfaat untuk hidup semua dan juga semoga dapat memberikan pelajaran juga kepada kamu semua. Ibu Kepala Dusun memberikan kata sambutan yang dimana beliau berharap mahasiswa FKM USU yang hadir dapat menyelesaikan tugas PBL-nya dengan baik. Ibu Winnie R.E. Tumanggor SKM MPH memberikan kata sambutan mewakili dosen mata kuliah. Beliau memberikan pemahaman bahwa PBL ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian sekalian pendidikan karena nantinya lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat akan banyak terjun ke masyarakat. Dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Gilang Sakti Akilah selaku Ketua Panitia PBL TBC Desa Baru. Gilang mengucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir dan berharap agar PBL ini lancar dari awal hingga akhir. Pretest diberikan untuk mengukur sejauh apa ya pemahaman audiens terkait TBC sebelum diberikan pemaparan materi terkait TBC. Untuk melatih kefokusan sebelum pemaparan materi dilakukan, audiens diberikan ice breaking dengan tema panjang pendek. Tuberculosis is an ancient scourge that's been found in mummies,
but it still infects millions around the world. That includes 9,000 US cases. Part of the challenge with TB is that the germ can hide in the body for years before it becomes active enough to make someone sick. It's also time-consuming to treat TB, and there are strains immune to antibiotics, including a new mutant type of TB that resists most of the drugs used against it. The good news is that it's not easy to catch and it can be cured. Tahukah Anda apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau yang sering kita sebut dengan TBC adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit menular ini biasanya menyerang paru-paru dan dia dapat menginfeksi semua kalangan, jadi kalangan dari bayi, anak-anak, remaja, hingga lansia sekalipun. Lalu bagaimana dengan perjalanan penularannya? Pertama-tama, seorang penderita batuk atau bersin yang tidak mengikuti etika batuk atau bersin akan mengeluarkan virus tuberkulosisnya dan ia akan berterbangan di udara dan mengering dengan cepat. Droplet yang mengandung virus ini akan bertahan di udara selama beberapa jam lamanya. Jika droplet ini telah terhirup dan bersarang di dalam paru-paru seseorang, maka virus ini akan mulai membelah diri atau berkembang biak. Dari sinilah akan terjadi infeksi dari satu penderita ke calon penderita lain. Nah, ternyata anak-anak lebih rentan penyakit tuberkulosis loh. Mengapa hal tersebut terjadi? Faktor-faktor yang menyebabkannya ada 4. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik, sistem kekebalan tubuh anak-anak, apalagi yang berusia di bawah 5 tahun, belum sepenuhnya berkembang sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Yang kedua ada faktor lingkungan. Seorang anak yang sering berada di lingkungan yang beresiko tinggi, seperti rumah atau sekolah, bisa terpapar oleh anggota keluarga atau teman sebaya yang terinfeksi tuberkulosis. Yang ketiga ada faktor sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah mungkin tinggal di lingkungan yang padat dan kurang sanitasi yang merupakan kondisi ideal bagi penyebaran tuberkulosis. Lalu, apa saja penyakit pemicu tuberkulosis pada lansia? Ada sejumlah penyakit yang dapat meningkatkan peluang lansia tertular bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. Yang pertama, menderita diabetes, kedua, menderita penyakit ginjal stadium akhir, yang ketiga, menderita kanker, dan yang keempat, mengidap HIV atau penyakit lain yang membahayakan sistem kekebalan. Kondisi kesehatan lainnya seperti stunting. Mengapa stunting memperbesar resiko anak terkena tuberkulosis? Nah, seperti yang kita tahu, stunting atau pertumbuhan anak yang terhambat akibat kekurangan gizi dapat membuat daya tahan tubuh anak menjadi lemah. Nah, karena daya tahan anak itu menjadi lemah, membuat seorang anak lebih mudah terkena penyakit. Nah, kira-kira apa aja sih gejala TBC? Ternyata gejala TBC tidak mencakup batuk saja, dan batuk memanglah gejala paling umum dari TBC. Tetapi, batuk yang bagaimana? Dapat diketahui jika terjadi batuk 2-3 minggu dan disertai demam tinggi dalam jangka waktu lama, serta demam ini biasanya muncul di malam hari dan disertai dengan keringat malam. Kemudian, penurunan berat badan yang signifikan tanpa alasan yang jelas merupakan tanda dari TBC. Kemudian, gejala selanjutnya ialah rasa lelah yang berlebihan tanpa aktivitas fisik yang berat juga merupakan tanda dari TBC. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara-cara mencegah tuberkulosis? Yang pertama ada vaksin BCG. Vaksin BCG bekerja dengan menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan bakteri TB. Yang kedua ialah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu langkah paling efektif dan sederhana untuk mencegah penyebaran infeksi dan menjaga kesehatan umum. Yang ketiga ialah memperhatikan pertukaran udara di rumah, memastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mengurangi konsentrasi bakteri di udara. Yang keempat ialah menjaga jarak dengan penderita serta menggunakan masker jika diperlukan. Masker dapat membantu menahan droplet infeksius yang dilepaskan oleh pasien TB aktif, mengurangi jumlah bakteri yang dilepaskan ke udara, dan menurunkan resiko penularan kepada orang lain. Setelah materi disampaikan, audiens diberikan post-test untuk mengetahui sejauh apa pemahaman mereka terkait TBC sesudah disampaikannya materi tersebut.
Ice breaking kembali diberikan dengan tema kapas, kipas, dan kapuk. Hal ini bertujuan untuk melatih daya ingat dan membuat otak menjadi fresh kembali. Salah satu kelebihan dari PBL kali ini adalah diadakannya pengecekan tensi secara massal terkhusus kepada audiens yang hadir pada PBL kali ini. Setelah dicek, mereka akan diberitahu di tingkat mana tensi mereka, apakah berada pada batas normal atau melewati batas normal. Tidak lupa, kami memberikan konsumsi sebagai bentuk terima kasih kami kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada PBL kali ini. Sebab berdasarkan post-test yang sudah diberikan, didapatkan hasil bahwa pengetahuan audiens terkait TBC meningkat dibandingkan dengan sebelum disampaikannya materi. Sebagai bentuk apresiasi, audiens yang memiliki nilai tertinggi pada post-test kali ini diberikan hadiah. Pemberian plakat dilakukan sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi pihak FKM Musu dengan masyarakat Desa Baru terkait PBL kali ini. Berakhirnya PBL kali ini ditandai dengan penutup yang disampaikan oleh MC. Banyak harapan yang dipanjatkan, salah satunya adalah terjalinnya silaturahmi yang baik antara Fakultas Kesehatan Masyarakat USU dengan masyarakat Desa Baru. Amin, amin, amin. Dengan berakhirnya plakat tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang sudah hadir, kepada Ibu Kadus yang sudah memberikan izin dan sebagai perwakilan, dan juga kepada Ibu dosen yang sudah membimbing kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Kami juga sebagai MC mengucapkan mohon maaf dan juga perwakilan dari tempat ini ya teman-teman kami apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, kami mohon maaf. Desa Baru Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, kita melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Mari kita bersatu dalam upaya global untuk memberantas TB dan mencapai dunia yang bebas dari ancaman penyakit ini.